Nih aku seling-seling sambil baca pertanyaan ya. Tadi tuh ada yang nanya, Kak Adiba, Cinta Subuh kapan tayangnya? Kalau itu kemarin omongannya sih masih tahun depan ya, karena kan situasinya juga lagi kayak gini, mungkin susah juga untuk Mm-mm. mengeluarkan film di masa-masa yang kayak gini. Dan kan prepare-nya tuh lama lah ya. Jadi kemarin sih waktu omongan-omongan itu masih tahun depan 2021. Tapi untuk spesifik kapannya belum tahu. Oke, pasti kalau fansnya Adiba harus nunggu nggak sih? Mau itu tahun ini ke tahun depan, pasti harus setia nunggu. Oke, baik. Ini aku lanjut baca ke pertanyaan dari fans-fans kamu ya. Ini tuh dari tadi tuh udah banyak banget yang komen loh. Aku pilihin yang kira-kira bisa kamu jawab. Pertama nih dari @zahwa__. Kak Diba, motivasi kakak apa sehingga bisa jadi seperti sekarang dan mencapai hal positif seperti sekarang? Motivasinya em, lebih ke ini sih ya. Aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat bagi sekitar aku, nggak apa ya, dan berbuat banyak kebaikan. Aku tuh pengen apa yang aku keluarin, apa yang aku kayak misalkan rilis lagu atau melakukan sebuah project gitu. Aku pengen itu tuh bisa jadi manfaat bagi orang lain gitu, bisa menjadi motivasi bagi orang lain juga, bisa menghibur orang lain. Jadi itu sih motivasinya lebih ke ini tuh buat orang-orang di sekitar aku gitu, bukan buat diri aku doang gitu. Mm-mm. Dan itu juga yang membuat kita kayak gue harus bisa lakuin sesuatu yang positif nih, bukan cuman buat diri gue tapi buat diri orang, buat orang lain juga, buat apa ya, ya manfaat lah, ini semoga ini tuh jadi manfaat bagi orang lain, gak cuman buat diri aku juga gitu. Jadi bener-bener yang kepikirannya tuh ini buat orang lain gitu, buat orang lain aja gitu. Oke, lanjut ke @rizka04 Malang. Soal fashion nih, kamu lebih suka gambar fashion muslimah atau pakaian sehari-hari yang umum kali ya kayaknya? Kalau aku itu lebih masuk ke universal. Jadi nggak yang pakai jilbab doang, modest, kayak Mm-mm. tetap sopan, tapi buat universal buat semua orang gitu. Nggak agama tertentu, orang tertentu. Jadi semua orang bisa menikmati, semua orang bisa pakai, bisa merasa cantik, bisa merasa keren dengan apa yang aku buat gitu. Tapi kamu lebih suka desain fashion cewek atau cowok? Untuk sekarang cewek, aku pengennya sih genderless, jadi bisa buat cewek, bisa buat cowok. Tapi yang kayak gitu kan banyak yang harus dipikirkan kan, nggak bisa kayak sembarang bikin. Jadi untuk sekarang lebih ke cewek sih. Oke. Next ke @Gevira Silvin. I-nya udah banyak banget. Kak, kapan ketemu sama Adiba Zation? Oh, nama fansnya Adiba Zation ya? Ya, ketemu maksudnya ketemu gimana nih? Mungkin fan Mungkin kayak meeting kali ya, atau meet and gimana? greet gitu kali ya. Hmm. Ya untuk sekarang nggak dulu lah ya, kan kita lihat situasi juga. Mungkin untuk kedepannya ya semoga aja bisa ketemu sama teman-teman virtual aku, teman-teman online aku, dan kita bisa seru-seruan bareng. Tapi ya untuk sekarang kalau dari sini aja. Tapi ada meet and greet online-nya gitu nggak sih? Kan kalau sekarang karena emang nggak bisa ketemu langsung, biasanya bikin acaranya online kan. Nah, kamu ada rencana Hmm. gitu nggak? Untuk saat ini belum sih, karena aku juga masih banyak kesibukan gitu kan. Aku masih ngurusin apa kuliah gitu, tugas, jadi masih banyak banget. Dan aku nggak mau kayak bikin suatu acara tuh yang hasilnya malah setengah-setengah, nggak maksimal gitu kan. Jadinya nggak Hmm. enak kan. Jadi ya mungkin nanti ke depannya insya Allah jika ada waktu. Allah. Ditunggu aja ya di Bazation. Nah, Instagramnya Adiba nih kan kayak rame ya. Rame banget gitu, followersnya juga rajin. Kalau misalnya komentar atau kamu lagi live atau posting apapun. Nah, terus kamu juga, nggak tahu kamu nyebutnya diri kamu tuh influencer atau enggak nih Adiba? Aku enggak sih, aku nggak pernah kayak kadang kalau misalkan
nggak, aku tuh nggak suka disebut kayak artis, influencer apa, karena menurut aku Oh ya iya. aku masih orang biasa gitu. Dan kayak eh julukan-julukan kayak gitu tuh menurut aku bebannya sangat besar, karena kita kan kalau influencer artinya kita menginfluence orang lain kan, dan dengan itu Mhm. berarti kita harus bisa menjaga sikap, menjaga perkataan, pokoknya ya janganlah sampai kita tuh menginfluence orang dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi Mhm. dan dengan diri aku yang menurut aku masih banyak kesalahannya lah, dan masih muda juga kan, banyak keteledorannya gitu kan. Jadi aku nggak pernah merasa kalau gue ini nih artis nih gitu, gue tuh influencer. Walaupun mungkin ya followers aku banyak, cuman aku merasa ya itu teman-teman aku gitu. Followers aku tuh teman-teman aku, teman-teman online, virtual gitu. Kadang kamu ngerasa ini nggak sih, pernah nggak ya, Adiba ngerasa capek dengan misalnya nih kayak kamu lagi ke mall terus tiba-tiba ada yang kau minta foto atau segala macem gitu. Nah, kamu kadang lelah nggak sih akan hal itu? Pastilah ya, apalagi kadang kalau misalkan kita tuh lagi family time gitu kan, kita nggak mau ya yang namanya diganggu-ganggu. Cuman namanya orang kan ketika bertemu mungkin orang yang mereka suka kan, pasti kita pengen punya memori, pengen foto gitu kan. Jadi ya memang harus diwajarkan, karena ini juga pilihan aku kan. Jadi harus siap dengan semua itu, walaupun kadang aku juga sebenarnya orangnya tuh moody-an. Jadi kadang aku tuh Oh nggak bisa iya. mengontrol facial expression aku. Jadi kadang setelah itu aku takut, aduh, dia ngerasa gue apa kayak sombong nggak ya gitu kadang, karena aku kadang nggak bisa jaga facial expression aku gitu. Tapi pernah nggak ngalamin kejadian apa ya, kayak sikap fans yang kamu tuh sampai kok dia kayak gini gitu? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Pernah waktu itu aku lagi sholat raweh di masjid di daerah Pondok Indah, dan selesai raweh itu ada satu cewek yang bener-bener ngikutin aku kemanapun, dan dia minta, kak boleh minta nomor teleponnya gak, kak boleh minta, bener-bener ngikutin aku Oh my kemanapun. Dan itu god. aku yang kayak aku ngasih juga nggak bisa karena itu privacy kan, tapi mau nolak juga gimana caranya biar dia nggak sakit hati gitu kan. Jadi aku Hmm. tuh yang bener-bener kayak maaf ya aku nggak bisa banget gitu kalau jadi ya kadang yang seperti itu pasti adalah ya satu dua orang gitu. Oke. Oke, next masih banyak nih dari fans kamu. Dari @ranti_aulia_rahmanda. Kak Adiba mau tanya dong, hijab yang sering dipakai Adiba itu bahannya apa? Mungkin Yang mereka sering pada aku seneng pakai, ngeliat kamu nyaman pakai hijab kali ya, jadi kayak iya, kepo bahan. karena aku tuh bukan apa ya, aku tuh nggak suka ribet orangnya, jadi aku ya Nah, stylenya yang kayak gini aja gitu, terus-terusan kayak gini, jadi mungkin orang ngelihat wah ini style yang kayak gini Adiba banget kerudungnya gitu. Aku biasanya pakai ini yang lagi aku pakai sekarang, bahan kaos. Aku cari yang hmm, bahan-bahannya adem sih, dan aku nggak suka yang bahannya licin-licin kayak ceruti gitu kan, licin ya, aku kurang suka kecuali pakai lagi acara-acara formal gitu. Aku biasanya pakai bahan kaos sih. Yang paling sering aku pakai itu bahan kaos. Terus crinkle pashmina itu juga aku sering pakai untuk sehari-hari. tapi kamu pakai daleman kerudung lagi nggak sih? Apa sih ciput ya atau apa tuh Ah, istilahnya? Itu. kadang karena aku orangnya suka gerahan ya. Kadang aku nggak pakai kalau misalkan Sama iya siapa? kalau aduh kalau gerah tuh nggak enak banget. Itu aku biasanya pakai kalau bahannya nerawang aja sih. Kalau nggak nerawang dan nggak licin kan, rambut akan stay kan, dia nggak bakal keluar-keluar. Jadi jarang aku pakai. Paling aku pakai kalau bahannya tipis, nerawang, atau bahannya licin gitu. Berarti tergantung kondisi aja ya untuk pakai daleman kerudung atau enggak. Mm-mm, mm-mm, sesuaiin sama bahan kerudungnya. Oke. Terus nih dari @kavanuvi, Kak Diba gimana caranya biar bisa percaya diri? um, kunci yang dari tadi aku omongin itu nyaman. Selama kita nyaman Iya. sama diri kita sendiri, kita akan merasa lebih baik, kita akan merasa apa ya, ya lebih pede aja, karena nggak perlulah kita dengerin omongan-omongan orang gitu kan. Karena kan ada tuh orang-orang yang suka aja ngomenin sesuatu lah yang terkecil pun kadang dikomenin, dan
Itu yang Mm-mm. nggak usah kita dengerin gitu. Selama kita nyaman, selama kita merasa apa ya, merasa percaya diri sama diri kita sendiri, ya udah nggak perlu kita dengerin kata-kata orang lain, komenan orang lain. Oke. Satu lagi nih mungkin dari @lia triple W 99. Adiba, tips remaja yang produktif gimana? Mungkin karena lagi pandemi kali ya di rumah aja. Hmm, Gimana nih caranya harus kreatif? Pokoknya harus ada yang diproduksi gitu. yang pasti niatnya sih. Selama kita niatnya kencang, kalau kita niatnya setengah-setengah itu nggak akan terwujud. Karena aku juga orang yang sejujurnya aku juga orangnya yang niat harus ngeniatin banget. Kalau nggak aku nggak bakal bisa gerak gitu. Jadi kita harus niatin. Kalau mungkin ada juga beberapa orang yang harus bikin planning gitu ya. Jadi kita Ah, plan, benar. kita tulis, kita mau kayak gimana dan kadang kalau misalkan kita ngelihat catatan kita sendiri dan ini belum gue lakuin kadang kita ngerasa kayak malu aduh gue udah padahal gue udah mikir-mikirin ini tapi belum gue kerjain juga sampai sekarang kadang tuh emang harus ditulis harus di planning gimana itu yang bikin memotivasi diri kita sendiri. Oke. Next ke segmen selanjutnya nih Adiba. Jadi tadi udah teman-teman udah banyak yang nanya dan udah dijawab semua sama Adiba.